Alkitab. Sip. Masuk. Nah, kalau gitu siapkan Alkitabnya, duduk yang tertib. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya masing-masing di rumah supaya Tuhan memimpin hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Amin. Happy Sunday adik-adik. Nah, Kakak Devi mau tanya siapa hari ini yang senang? Saya senang. Bang Rudi senang kenapa? Hari ini hari Minggu kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan bersama adik-adik. Kalau Katia diberikan kesehatan. Wah, biar makin senang kita puji Tuhan dulu yuk. Di sini senang, di sana senang. Ayo kita berdiri. Sampai tepuk tangan ya, biar semakin semangat memuji nama Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Inang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak, silakan duduk. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu dari titah ketiga. Sama-sama kita mengucapkannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dunia boleh katakanku tak berarti, tapi Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Ayo adik-adik, kita berdiri. kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita jadikan Tuhan sebagai pembimbing dan juga sebagai gembala kita. Kita
Kita menyanyi Tuhan adalah gembala kami. Sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami sehingga hari ini kami masih boleh melakukan sekolah minggu online ya Bapa. Bapak, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga nantinya boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atas segalanya kami mohon ampun Bapak, atas segala dosa yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi hari ini firman Tuhan kita minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Coba diambil Alkitabnya, dibuka dari kitab Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Nah, karena ini cuma 3 ayat, jadi kita baca bareng-bareng ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi hari ini firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar ini tertulis di kitab Efesus. Sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu nih, kitab Efesus itu isinya apa sih? Nah, jadi kitab Efesus ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Ada yang tahu nggak kenapa Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Efesus? Jadi gini, kakak kasih tahu nih. Jadi penulisan surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu dilatar belakangi oleh keadaan jemaat atau masyarakat Efesus saat itu. Nah, pada saat itu masyarakat atau jemaat di Efesus masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Dewa Yunani yang mereka sembah itu namanya Dewi Artemis. Jadi masyarakat Efesus itu percaya kalau Dewi Artemis ini adalah Dewi kesuburan. Mereka tuh percaya kalau ketika mereka menyembah Dewi Artemis, maka segala pekerjaan yang mereka lakukan akan berhasil. Padahal kenyataannya tidak seperti itu adik-adik. Nah, jadi karena banyak masyarakat di Efesus yang percaya sama Dewi Artemis, dan ada juga masyarakat yang masih percaya sama Tuhan, akhirnya timbullah perpecahan di antara masyarakat atau jemaat Efesus. Nah, karena ada perpecahan itulah Rasul Paulus pun menulis surat untuk jemaat di Efesus. Jadi surat Paulus ini ditulis untuk
mengingatkan jemaat di Efesus agar mereka tetap menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus dan hidup sebagai anak-anak terang. Nah, minggu ini kita mau belajar dari sepenggal isi surat Paulus untuk jemaat di Efesus, yaitu dari yang kita baca tadi ya, yang Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Jadi minggu ini kita mau belajar dari 3 ayat ini. Nah, di nats ini kita bisa lihat kalau di sini tuh Tuhan menginginkan agar kita, anak-anaknya, hidup sebagai anak-anak terang. Kita bahas ayat per ayat ya. Coba masih dipegang Alkitabnya, dibuka. Kita baca yang ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, di sini dibilang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Maksudnya gimana ya kan? Maksudnya itu bukan dulu tuh kita kulitnya gelap atau dulu tuh lampu belum ada jadi gelap. Bukan itu maksud kegelapannya, tapi maksudnya adalah dulu maksudnya kegelapan di nats ini itu maksudnya hidup yang jauh dari Allah. Gitu. Jadi di ayat 8 ini maksudnya dahulu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita dulu itu masih hidup di dalam dosa. Kita masih hidup di dalam dosa. Jadi antara kita dan Tuhan itu terpisah oleh jurang dosa gitu. Sehingga Tuhan yang adalah terang itu nggak sampai kepada kita yang gelap, yang masih jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk menyelamatkan kita umat berdosa, maka Tuhan yang adalah sumber terang itu pun menaungi hidup kita, sehingga status kita yang tadinya kita belum di dalam terang, kini status kita sudah menjadi anak terang. Itu bukan sebuah keinginan atau harapan, tapi itu merupakan identitas kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kayak adik-adik kan statusnya sebagai murid di sekolah, terus sebagai anak di rumah, atau sebagai kakak atau sebagai adik gitu kan. Nah, di dalam setiap identitas kita itu pasti kita punya tugas dong. Kayak misalnya sebagai murid di sekolah tugasnya ngapain? Tugasnya belajar ya kan, terus habis itu dengerin kata guru di sekolah. Terus habis itu kalau sebagai anak di rumah tugasnya ngapain? Tugasnya patuh sama orang tua, denger-dengeran sama nasihat orang tua. Terus habis itu rajin membantu mama papa di rumah. Terus kalau adik-adik sebagai kakak tugasnya jagain adiknya, sayang adiknya. Terus sebagai adik tugasnya hormat sama kakaknya, sayang juga sama kakaknya, kayak gitu. Nah, begitu juga sebagai anak terang, tentu kita punya tugas. Sebagai anak terang itu kita tuh hidupnya harus seperti apa sih gitu kan. Nah, itu kita bisa tahu di ayat 9. Kita baca lagi di ayat 9. Nih, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, jadi di ayat 9 ini kita tuh dikasih tahu nih adik-adik. Jadi Tuhan itu baik, dia itu nggak cuma ngasih tahu kamu tuh anak terang, tapi Tuhan juga ngasih tahu untuk jadi anak terang tuh sebagai anak terang tuh kita harus ngapain sih gitu. Jadi di sini dibilang sebagai anak terang kita harus hidup berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, berbuahkan kebaikan. Berbuahkan kebaikan berarti sifatnya harus menjadi anak yang baik. Yang baik itu contohnya ngapain? Anak yang baik itu pasti tidak berbuat jahat, tidak berbuat nakal kan. Contohnya suka menolong teman, terus habis itu patuh sama orang tua, terus jadi anak yang sopan, rajin bantu papa, rajin bantu mama di rumah, terus rajin belajar meskipun sekarang kita belajarnya atau sekolahnya masih dari rumah kan. Nah, itu tetap juga harus rajin belajar. Itu adalah contoh-contoh sikap baik gitu. Jadi kalau kita sebagai anak terang kita harus memancarkan sikap-sikap seperti itu. Terus yang kedua itu buah yang harus kita hasilkan adalah keadilan, adil. Nah, adil itu contohnya adalah tidak pilih-pilih teman, terus habis itu mau berbagi dengan teman, dengan kakak, dengan adik, dan dengan siapapun yang membutuhkan. Terus habis itu kita juga menghargai orang lain, tidak ngejek-ngejek teman kita, dan menghormati yang lebih tua, dan banyak lagi contoh-contohnya. Itu adalah contoh-contoh sikap atau hidup yang berbuahkan keadilan.
Kemudian yang ketiga, di sini dibilang sebagai anak terang kita harus berbuahkan kebenaran. Kebenaran. Nah, benar itu maksudnya gimana? Benar itu tentu jadi anak yang jujur, tidak suka berbohong, terus habis itu tidak mengambil yang bukan miliknya, terus habis itu harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin sekolah minggu juga. Nah, meskipun sekarang kita sekolah minggunya tidak ke gereja, tapi kan ada sekolah minggu online. Jadi sebagai anak yang mencintai kebenaran tentu harus rajin sekolah minggu online juga adik-adik. Nah, jadi kita udah tahu nih, sebagai anak-anak terang kita harus memiliki 3 sikap itu, yaitu sikap baik, sikap adil, dan sikap benar. Kemudian kita lihat lagi di ayat 10, apalagi sih yang harus kita lakukan sebagai anak terang. Di ayat 10 kita lihat, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi ketika kita sudah hidup sebagai anak terang, kemudian kita juga disuruh untuk mengetahui apa-apa saja sih yang berkenan sama Tuhan. Kita itu harus ya udah kakak ajak adik-adik untuk ambil pulpennya, terus habis itu sama kertas. Di sini kita bareng-bareng mau menuliskan hal-hal apa saja yang berkenan sama Tuhan atau yang disukai Tuhan, dan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Pertama kita mulai ya dari hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Tadi sih contohnya udah ada ya, misalnya tulis poin pertama suka menolong, terus habis itu yang kedua patuh sama orang tua, terus habis itu rajin belajar, terus mau berbagi, terus habis itu jujur, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, dan lain-lain. Jadi adik-adik nanti bisa lanjutin poin-poin apa-apa saja yang menurut adik-adik Tuhan suka kita lakukan sebagai anak-anaknya. Nah, kemudian kita tulis juga hal-hal apa saja sih yang tidak berkenan bagi Tuhan, hal-hal apa saja sih yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Tentu hal-hal yang buruk dong, kayak misalnya mencontek PR atau mencontek ulangan, terus habis itu suka ngeledekin teman, terus pelit atau tidak mau berbagi sama temannya, terus berbohong, terus bisa juga berkata kasar. Nah, terus tidak mau dengar-dengaran sama orang tua dan lain sebagainya. Itu nanti adik-adik lanjutkan juga poin-poinnya, apa-apa saja hal yang menurut adik-adik Tuhan tidak suka untuk kita lakukan. Nah, kenapa kakak minta untuk adik-adik tulis ini? Karena ketika nanti nih kita baca nih, apa aja ya yang Tuhan suka aku lakukan, apa saja ya yang Tuhan tidak suka aku lakukan. Jadi ini tuh bisa jadi pedoman buat adik-adik menjalani kehidupan adik-adik sehari-hari. Misalnya, oh iya ternyata Tuhan suka anak yang mau berbagi, berarti aku nggak boleh pelit nih atau gimana gitu kan nih. Misalnya suatu hari nanti mama kalian pulang dari pasar, terus habis itu bawa makanan gitu kan, bawa makanannya cuma 1, terus dikasih ke kalian, terus kakak atau adik kalian minta, terus kalian tuh kayak, ih males bagi ke kakak atau ke adik aku gitu kan. Tapi kalian inget tentang firman hari ini, ternyata oh iya kan sikap yang disukai Tuhan itu adalah sikap mau berbagi. Akhirnya kalian pun, oh berarti aku harus berbagi makanan ini sama kakakku, sama adikku kayak gitu. Jadi ketika kalian tahu apa-apa saja yang berkenan bagi Tuhan, apa-apa saja yang disukai Tuhan, maka kalian pun bisa melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi inti firman Tuhan hari ini, minggu ini ialah kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena menjadi terang itu adalah identitas kita, bukan pilihan ataupun keinginan. Nah, jadi karena identitas kita sudah menjadi anak terang, kita sudah diubah menjadi anak terang, maka sudah sepatutnya kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Tadi caranya yang berbuat baik, adil, dan juga benar. Demikian cerita firman Tuhan minggu ini. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Bapa, hari ini kami sudah belajar Bapa bahwa sebenarnya kami adalah anak-anak terang. Ajari kami Bapa untuk kami boleh melakukan
sikap-sikap yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak terang ya Bapak, yaitu berbuat baik, adil, dan juga benar. Ya Bapak, kami tahu tanpa bantuan Tuhan kami mustahil untuk bisa melakukannya. Oleh karena itu Bapak, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kami agar kami layak dan kami mampu untuk menjalankan tugas kami sebagai anak-anak terang ya Bapak. Dan ampuni kami juga Bapak, mungkin selama tadi kami firman Tuhan kami tidak fokus, kami tidak dengar-dengaran, ampuni kami Bapak dan layakan kami untuk boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, tadi kan firman Tuhan hari ini itu memerintahkan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Jadi sekarang kita mau memuji Tuhan kembali, menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Semuanya boleh bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Untuk berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkah dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kepada kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
kawan, kita ketemu di sekolah minggu online lagi ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati.